Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat untuk dirinya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang sehat. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Betapa mungkin apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki di dunia ini, ternyata bisa jadi tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Kecuali ketika kita membawa hati yang bersih, ketika kita membawa hati yang sehat. Oleh karena itu, sahabat Getar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengumpamakan bahwa hati itu seperti raja. Seorang raja bisa memberikan perintah untuk melaksanakan kebaikan kepada rakyatnya. Begitu juga sebaliknya, seorang raja bisa memberikan perintah kepada rakyatnya untuk melakukan keburukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu buruk, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu. Dan yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Maka sangat penting bagi kita semuanya untuk menata hati kita. Karena jika hati kita tidak baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Jika hati kita bersih, jika hati kita sehat, maka hati ini akan memberikan perintah kepada anggota tubuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka bulan Ramadan menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita semuanya untuk kembali menata hati kita, untuk kembali bermuhasabah tentang diri kita ini siapa? Hati kita ini seperti apa? Apakah hati kita termasuk hati yang bersih atau hati yang tidak bersih, hati yang tidak sehat? Oleh karena itu, bagaimana caranya agar hati kita terus bersih, agar hati kita terus bisa melaksanakan, memerintahkan kebaikan-kebaikan untuk seluruh anggota tubuhnya? Mumpung di bulan Ramadan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian yang kedua adalah senantiasa melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah, kemudian istiqomah untuk melaksanakan sholat tarawih, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kebaikan, kemudian dengan membaca Al-Quran dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita,
agar senantiasa istiqomah, ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Banyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, kita bisa menggunakan doa ya muqallibal qulub, ya wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami agar senantiasa ada di jalan. Atau ada doa yang kedua. Doa yang kedua juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk memiliki qalban saliman, hati yang sehat. Mudah-mudahan di momen Ramadan tahun ini kita terus bisa menata hati. Oleh karena itu hati-hati dengan hati. Karena jika hati kita tidak dijaga, maka hati kita akan mengarahkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Begitu juga sebaliknya, jika hati kita senantiasa bersih, sehat, maka akan senantiasa menyuruh anggota tubuhnya, membimbing anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.